makin lama akan makin lemah. Ini kasus kemarin di kuartal 2, cash flow kita kan terus berkurang. Karena di satu sisi kita tidak produksi, kita tidak ada sales, di sisi lain kita harus tetap bayar PLN misalnya. PLN kan kita harus bayar jam ini nyalanya. Terus untuk tenaga kerja kita masih harus tetap bayar meskipun 50%. THR kemarin juga masih tetap harus bayar meskipun ada yang 70%, ada yang 50%. Nah, gaji pun sekarang kan masih tetap bayar meskipun pekerjanya dirumahkan, meskipun hanya 50%. Nah, ini lama-lama kan cash flow-nya tergerus. Belum bunga bank, cicilan perbankan, kewajiban perbankan kan tetap harus dibayar gitu. Nah, lama-lama kan cash flow-nya terus-terusan melemah gitu. Di suatu saat kan ada waktunya. Apakah yang kita takut ketika cash flow-nya sudah habis sama sekali, ya akan banyak yang pailit nanti. Seperti apa berarti Pak, menurut Anda di bulan apa ini yang titik kritisnya bahwa mau tidak mau memang pengusaha harus mulai mengaktifasi pabrik mereka apapun yang terjadi? Kalau untuk mengaktifasi itu akan tergantung oleh keberanian perusahaan. Apakah dia berani ngambil resiko atau tidak. Kalau yang tidak berani resiko juga akan tergantung dengan kekuatan cash flow. Mungkin ada yang sampai Juli ini, ada yang bisa sampai Agustus, ada yang bisa sampai kalau saya rasa kalau sampai akhir tahun sih tidak mungkin. Kalau sampai akhir tahun pasti perusahaan akan tutup sama sekali daripada dia harus mengaktifasi sampai akhir tahun. Kecuali dia tidak bayar semuanya. Dia tidak bayar karyawannya di stop selama setengah tahun ke depan, dia tidak bayar sama sekali. Terus dia tidak bayar kewajiban bunga, tidak bayar kewajiban cicilan, semua kewajiban dia stop semua, nanti dia akan restart awal tahun, itu bisa terjadi. Tapi kalau dia harus tetap bayar kewajiban-kewajibannya, saya kira dalam 3 bulan ke depan mereka akan mengambil keputusan apakah akan stop atau akan jalan dengan resiko begitu. Pak Redma, saya ini di sini mau konfirmasi. Jadi yang diinginkan oleh asosiasi apakah safeguard tambahan atau safeguard baru atau sudah cukup sebenarnya safeguardnya tapi penegakan di lapangannya saja yang selama ini masih lemah? Ya, ada 2 sih Mas sebetulnya. Yang pertama, penegakan di lapangan itu wajib. Penegakan itu wajib dilakukan. Yang kedua, safeguard untuk garment. Karena kalau kita lihat di kuartal 1, kuartal 2 kemarin, peningkatan impor garment itu sangat tinggi. Nah, jadi kalau dulu impor itu kebanyakan kain. Nah, ini kan kainnya mulai di safeguard. Mereka harus cari cara untuk masuk yang seperti saya bilang tadi. Tapi garmentnya kan belum di safeguard. Jadi garmentnya aja yang masuk sini. Ini kita lihat juga, saya dengar dari beberapa teman kami di hilir, beberapa retailer juga sudah placing ordernya sudah pindah dari lokal ke India sama ke Bangladesh sama ke Vietnam gitu. Jadi memang di satu sisi safeguard tetap harus dijalankan untuk sebagai instrumen perdagangan untuk pelindungan industri dalam negeri. Sisi lain pembenahan di kepabeanan. Jadi kalau safeguard diberlakukan tapi tidak dilakukan pembenahan di kepabeanan, jadi percuma juga begitu.